Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Jara Kamila dari kelas CCDSOL 06 Data Science. Di sini saya akan menjelaskan capstone project 2 saya, yaitu New York City TLC Record Dataset. Baik, untuk table of content, di sini terdapat latar belakang berisi informasi dasar mengenai dataset dan alasan analisis. Yang kedua, yaitu mengkaji data, berisi cara yang digunakan untuk menganalisis data. Yang ketiga, berisi analisis, berisi hasil analisis dan grafik yang telah dibuat. Yang keempat, kesimpulan, berisi kesimpulan dan insight untuk stakeholder dari keseluruhan alur. Latar belakang, apa itu New York City TLC? New York City TLC adalah badan yang mengatur dan memberi lisensi taksi, kendaraan sewaan, van, komuter, dan kendaraan para transit di New York City. TLC sendiri adalah singkatan dari Taxi Limousine Commission, Komisi Taksi dan Limusin Kota New York. NYC TLC telah merekam data layanan taksi selama 30 hari yang setelahnya dapat kita gunakan untuk dilakukan analisis. Latar belakang, berikut beberapa alasan mengapa perlu dilakukan analisis pada dataset ini. 1. Tempat kemacetan. Dari dataset ini dapat diketahui di mana saja lokasi kemacetan yang sering terjadi, pola customer untuk mengetahui pola customer yang menggunakan layanan taksi, baik tarif yang diberikan dan lain-lain. Baik, untuk stakeholder NYC ini, yakni NYC Department of Transportation atau kemacetan, Fleet Manager Owner, New York City TLC, pendapatan, rider komuter lokasi penumpang. Baik, kita mulai dengan mengkaji data. Data cleaningnya saya gunakan IQR, Based Outlier Detection, Lower Bound Q1 1,5 kali IQR, upper bound Q3 tambah 1,5 kali IQR untuk mendeteksi outlier. Jika outliernya ada di atas batas bawah atau ada di atas batas atas atau di bawah batas bawah, maka akan segera dihapus. Saya juga sudah melakukan cleansing pada kolom durasi. Pada kolom durasi ini, pada bagian outliernya telah dihapus menggunakan batas bawah dan batas atas. Begitu juga pada kolom trip distance juga dihapus outliernya menggunakan IQR Based Outlier Detection. Begitu juga dengan total pendapatan yang didapat menggunakan IQR Based Outlier Detection. Di sini kita mendapati bahwa trip distance atau jarak trip dengan durasi ini semakin besar maka berbanding lurus. Jika trip distance semakin besar maka durasi juga semakin lama. Begitu juga dengan jarak trip dengan total pendapatan ini dari kiri ke kanan itu memanjang ke atas, yang artinya sering berbanding lurus. Analisis. Jenis analisis yang dilakukan yakni analisis deskriptif atau analisis korelasi untuk menemukan informasi yang dibutuhkan stakeholder. Baik, di sini saya sudah mendapatkan beberapa analisis pola customer, yaitu banyak customer dan waktunya. Saya membuat grafik line plot untuk mendeteksi berapa banyak customer dari hari ke hari. Nah, dari grafik tersebut didapati pada tanggal 6 Januari 2023 terdapat banyak customer. Begitu juga dengan tanggal 13 Januari 2023, tanggal 19 dan tanggal 26. Dengan grafik di sini bisa dilihat pada bagian X-nya ini sebagai tanggal, bulan, dan tahun. Y-nya adalah jumlah customer. Analisis pola customer yang kedua yaitu perbandingan tip antar jarak taksi. Bisa dilihat di sini pada bagian lingkaran yang berwarna biru merupakan long rides yang merupakan trip panjang. Yang trip panjang ini diberikan tipnya oleh customernya sebesar 49,82%, yang paling besar di antara medium ride dan short ride. Sementara short ride paling kecil yaitu 19,71%,
rata-rata tip yang diberikannya itu 19,71% oleh para customer. Jadi semakin jauh jaraknya maka tipnya juga akan semakin besar. Analisis pola customer yang ketiga yaitu banyak pengguna metode pembayaran dan total tarif. Dari sini kita bisa lihat pada grafiknya terdapat batang kredit card, cash, no charge, dan dispute. Jumlah pengguna paling banyak itu kredit card. Begitu juga dengan rata-rata tarif yang dibayarkan, kredit card paling tinggi di antara cash, no charge, dan dispute. Sementara no juga ini rata-rata tarifnya paling banyak, tapi jumlah penggunanya paling sedikit. Analisis pola customer yang keempat. Tipe tarif dan rata-rata total tarif yang dibayarkan. Seperti pada grafik di samping kanan ini, bisa dilihat JFK ini rata-rata total tarif yang dibayarkan ini paling tinggi, sementara grup ride paling rendah. Ini analisis pola customer yang kelima, korelasi antara durasi, jarak trip, tarif, dan juga pajak. Dapat dilihat antara pajak dengan durasi, jarak trip, atau tarif memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Bisa dilihat pada nilai minusnya, minus 0,14, minus 0,082 ini menunjukkan jika ke kolom antara pajak dengan tarif, pajak dengan durasi, jarak dan durasi ini, pajak dengan durasi, jarak dan juga total pendapatan ini berbanding terbalik, tidak ada hubungannya. Pada grafik bisa dilihat warna merah ini menunjukkan keterbalikan, sementara makin hijau warnanya maka makin terikat hubungannya. Jadi semakin berbanding lurus. Analisis pola customer. Di sini saya sedang mendapatkan lokasi pickup penumpang paling banyak yaitu pada lokasi ID 74, diikuti pada lokasi ID 75, diikuti oleh lokasi ID 166, 41, 95, dan 43. Baik, di sini saya melakukan analisis lokasi kemacetan. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengelompokkan rata-rata waktu durasi paling lama dengan jarak paling sedikit untuk sampai di lokasi drop-off. Juga dibuat kolom baru yang menentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk 1 mil perjalanan dengan membagi durasi dengan milnya. Setelah dicari tiap lokasi pickup dari kelima lokasi drop-off dengan durasi per mil paling lama. Setelah dicari tiap lokasi pickupnya dari kelima lokasi drop-off tersebut dengan cara mencari durasi per milnya yang paling lama. Maka didapati kelima drop-off lokasi berikut, yaitu pada 115 dengan durasi 17,9, pada lokasi ID 65 dengan durasi 10,07, pada DO lokasi ID 33 dengan durasi 10,1, DO lokasi ID 189 dengan durasi 12,9, dan drop-off lokasi ID 97 dengan durasi 10,5. Saya juga mencari lokasi pickupnya dari satu persatu DO lokasi tersebut. Pada drop-off lokasi ID 115 didapati pick-up location ID-nya 221 saja, dengan trip distance-nya 1,85 dengan durasi 17,93. Lokasi ID drop-off kedua yaitu 65. Di sini terdapat pick-up location sebanyak lebih dari 4 buah sebenarnya, tapi saya mencantumkan 4 buah di sini karena ini yang paling banyak dan saya mengambil 3 tertinggi diantaranya yaitu 97, 66, dan 33. Pada lokasi ID drop-off ketiga didapati pick up location 97, 65, 66, 25, dan 52. 97 dan 66 ini, 97 ini sepertinya setelah disebutkan seperti sebelumnya.
Pada lokasi drop-off ketiga ditemukan banyak persebaran lokasi pick-up-nya, tidak seperti lokasi drop-off pertama. Juga terdapat kesamaan lokasi pick-up dengan lokasi drop-off sebelumnya. Lokasi ID drop-off keempat ditemukan banyak persebaran lokasi pick-up-nya. Di sini juga terdapat banyak persebaran lokasi pick-up-nya, tidak seperti yang pertama dan memiliki kesamaan pada lokasi drop-off sebelumnya. Dan ini lokasi ID drop-off kelima. Ditemukan beberapa pickup location ID yang mirip dengan lokasi ID dengan pickup lokasi ID drop-off sebelumnya. Dari kelima tabel tersebut dapat kita gabungkan dan didapatkan jika ID 97 memiliki kemunculan sebanyak 3 kali, ID 66 memiliki kemunculan sebanyak 4 kali, ID 65 memiliki kemunculan sebanyak 3 kali, dan ID 33 memiliki kemunculan sebanyak 2 kali. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Total customer paling banyak di bulan Januari tahun 2023 adalah pada tanggal 6, 13, 19, dan 26, tepatnya di hari Jumat dan hari Kamis. Semakin jauh jarak, maka tip yang diberikan semakin besar. Rata-rata tarif yang dibayar melalui kredit card sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang lain, kecuali jenis pembayaran yang tidak diketahui. Tipe tarif JFK adalah tipe tarif dengan rata-rata total pembayaran paling tinggi. Terdapat korelasi hubungan searah antara durasi, tip, dan tarif, namun tidak dengan pajak. Pickup lokasi tertinggi ada pada lokasi ID 74, disusul ID 75 dan ID 166. Kemacetan. Kesimpulan pada kemacetan ini terjadi pada lokasi ID 65, ID 33, dan ID 97. Karena tiap kali taksi menjemput atau mengantarkan penumpang pada ketiga lokasi tersebut, selalu terjadi pelambatan durasi mengantar yang signifikan untuk 1 mil perjalanan. Bisa dilihat di sini ya. Baik pada drop-off location-nya, ID dengan 33 selalu ada, begitu juga dengan pick up location 33 ada, 65 juga selalu ada, dan 97 juga selalu muncul. Ini juga bisa disimpulkan bahwa ketiga lokasi tersebut sering terjadi kemacetan. Insight. Baik, berikut beberapa insight yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita dapatkan. Untuk rider atau komuter atau sopir disarankan untuk menetap pada lokasi ID 74, 75, dan 166 karena total customer yang dijemput dari ketiga lokasi tersebut sangat signifikan. Juga karena semakin jauh jarak berbanding luas dengan semakin besar tip yang didapatkan, maka permintaan tip pada customer bila jarak yang dilalui sangat jauh adalah hal yang disarankan. Bagi fleet manager owner dari New York City TLC, penggunaan credit card di antara penumpang adalah yang paling besar. Begitu juga dengan total rata-rata tarifnya. Juga selalu ada peningkatan customer di hari Kamis dan Jumat. Mungkin saja bisa dilakukan strategi penetapan harga di kedua hari tersebut. Bisa bagi yang menggunakan credit card. Misalnya harga tarif dinaikkan khusus kedua hari sibuk tersebut bagi pengguna credit card. Bagi fleet manager owner dari New York City TLC perlu penyesuaian strategi harga untuk tipe tarif group rate karena sangat rendah jika dibandingkan dengan tipe tarif lainnya. Penyesuaian harga yang dimaksud di sini adalah diadakannya diskon. Semakin besar total tarif yang didapatkan tidak berpengaruh pada besar pajak yang harus dibayarkan, maka dari itu adanya kenaikan tarif tidak akan menjadi masalah. Bagi New York City Department Transportation, terdapat beberapa lokasi kemacetan yang ditemukan dari data. Ketiga paling tinggi diantaranya lokasi dengan ID 97, 66, dan 33. Sepertinya masih diperlukan peningkatan infrastruktur untuk rekayasa lalu lintas di ketiga lokasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.